Iya. Anak-anak, karena sudah jam 7 lewat 2 menit kita mulai saja ya. Walaupun yang bergabung baru 5 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh, anak-anak, kamu jangan lupa ya, setiap pelajaran fikih absennya itu di e-learning, ya, di e-learning. Jangan lupa, walaupun terlambat nggak apa-apa deh. Yang penting e-learningnya isi. Jadi setiap hari Jumat jangan lupa absen di e-learning kelasnya kelas fikih ya, karena itu nanti yang akan disupervisi, ya anak ya. Eh, Sebenarnya Ibu mengharapkan kalian itu sudah membaca materinya sebelum Ibu terangkan. Supaya apa? Supaya ketika Ibu menerangkan, kalian sudah lebih paham gitu. Ya, dan kalau ada yang nggak paham, kalian bisa langsung menanyakannya. Ya, jadi kalau misalnya hari ini nih kita belajar haji, misalnya sampai di rukun, kamu tanpa ibu ingatkan malam Jumat atau hari Jumat pagi itu sudah baca rukun haji, apanya apanya setelahnya gitu, urut-urutannya yang belum ibu ajarkan, ya. Nah, eh, kemudian ibu ingatkan lagi, tapi nanti aja deh kalau sudah agak banyakan ini, masih 7 orang ya. Nanti kalau sudah agak banyakan, ibu titip pesan untuk kelas 8E ini. Kita sekarang mulai aja pelajaran haji ya. Kalau kalian Google Meet anak-anak dengan pelajaran apapun, siapkan di samping kalian itu buku tulisnya untuk mencatat yang penting-penting atau LKS-nya atau buku cetaknya mungkin ya, sama alat tulis mau di stabilo yang penting-penting atau dikasih garis bawah gitu. Jadi sambil mendengarkan ibu, kalian sambil melihat apa nih yang kamu punya. Kalau LKS ya LKS gitu. Ya, supaya apa? Supaya pelajarannya efektif. Karena kadang-kadang kalau disuruh baca buku kamu tidak mau disuruh baca ya. Apalagi kalau eh, bukan inian, bukan lagi ulangan. Baca bukunya pas ulangan aja ya. Oke, kalau LKS silahkan kalian buka halaman 21. Di situ bab 2 untuk semester 2 yaitu haji dan umroh. Nah, haji ini anak mungkin kalian sudah pernah 2 kali ya. 2 kali manasik haji maksudnya. Waktu masih TK sama waktu masih MI atau SD ya. Di pelajaran SD juga sudah ada ini mungkin. Tapi pada tingkat MTSN ini ya kita akan belajar lebih detail ya. Ibu harapkan nanti kalau kalian itu di rumah ada wifi atau kuota kamu banyak lah istilahnya ya, kalian jangan menggunakannya untuk nonton YouTube yang tidak ada ibu bilang tidak ada gunanya ya, uh, ya tidak berhubungan dengan pelajaran maksudnya ya. Ibu minta kalian itu uh, mulai menonton YouTube yang berupa rekaman pelaksanaan ibadah haji. Misalnya ketika tawaf, kamu searching aja, kamu terserah kamu yang mana. Ada banyak itu orang merekam ketika tawaf, ketika sa'i, ketika umroh, ketika di Arafah, ketika melontar jumroh gitu kan ya. Supaya apa? Supaya ketika kita belajar secara teori sekarang ini, kalian ada bayangan. Oh iya, oh iya, oh iya. Nah, kenapa? Karena kalian itu belum haji. Ya. Ada yang umroh ya? Ada yang sudah umroh di sini? Ada yang sudah umroh. Nah, ya kalau ada yang sudah umroh itu apa tuh namanya? Paling enggak ada bayangan gitu ya. Ketika tawaf ada bayangan, ketika sa'i ada bayangan gitu ya. Tapi tetap aja tidak lengkap seperti haji. Jadi kamu harus banyak menonton YouTube pelaksanaan haji supaya tergambar pelaksanaan realnya seperti apa gitu ya. Nanti akan lebih mengerti anak-anak ya daripada hanya membaca, mendengar cerita itu lebih mengerti kalau sambil melihat kenyataannya seperti apa pelaksanaannya. Oke, kita mulai aja ya. Mulai dari definisi. Definisi itu anak-anak sebenarnya nggak begitu penting. Tapi kalian kan belajar ya kan ya. Nah, karena belajar ada ujiannya pasti ada nih soal tentang haji, pengertian haji. Nanti mungkin kalian hanya akan membedakan antara haji dan umroh.
Nah, kalau haji itu anak-anak berasal dari kata hajjun. Hajjun bahasa Arab ya. Itu artinya menyengaja, sengaja. Jadi rangkaian ibadahnya itu disengaja. Ya, jadi tidak tiba-tiba. Pelaksanaannya itu ibadahnya disengaja. Nah, tahu kan kamu artinya disengaja? Disengaja itu direncanakan, di planning. Ya. Nah, kalau orang Indonesia itu mau haji tidak tiba-tiba, sekarang mau haji yuk berangkat berangkat, enggak. Tapi daftar dulu, ya kan manasik haji dulu, suntik ini, suntik meningitis, periksa kesehatan, gitu kan ya, ngurus visa segala macam. Mengapa? Karena pelaksanaannya bukan di daerah kita sendiri, pelaksanaannya hanya di Mekah, ya. Dan kita berada jauh dari Mekah, itu negara lain, ada urusannya. Nah, ya, Ibu, berarti dari dulu Allah sudah menyengaja bahwa ibadahnya ini disebut haji karena memang yang akan datang dari seluruh penjuru bumi. Iya, ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim disuruh sama Allah untuk apa halo-halo gitu ya, untuk pengumuman. Jadi anak-anak, kalian harus tahu bahwa ibadah haji yang kita kerjakan sekarang ini itu mulai disyariatkan itu sejak Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim, syariat hajinya sudah seperti yang kita laksanakan hari ini. Ya, sama Allah Nabi Ibrahim itu disuruh naik ke gunung yang tinggi, yang paling tinggi, Bebekah kata Allah di Mekah maksudnya. Ya, Nabi Ibrahim itu anak-anak Nabi yang terkenal Hanifan. Hanifan itu artinya lurus. Lurus itu apa? Asal disuruh A kerjakan A. Nggak pakai bantah, nggak pakai debat, nggak nanya-nanya. Udah suruh naik gunung, naik aja. Umumin aja. Kalau kita mungkin, naik ke gunung gimana? Siapa yang mau dengar? Nggak ada speakernya gitu kan ya. Tapi kan Ibrahim kerjakan aja. Kemudian di ayatnya kata Allah, maka nanti setelah kamu seru Nabi Ibrahim, akan datang dari seluruh penjuru bumi. Nah, jadi Allah sudah menjamin anak-anak yang akan datang walaupun Nabi Ibrahim itu nyerunya di gunung yang ada di Bakkah ya, yang akan datang nanti dari seluruh penjuru bumi. Ya, dari Indonesia, dari Singapura pada waktu itu belum menjadi negara-negara yang namanya kayak sekarang ya. Belum jadi Amerika, belum ada namanya, Eropa belum ada, ya kan? Tapi akan datang dari seluruh penjuru bumi kata Allah. Mereka akan ada yang berjalan kaki. Jalan kaki maksudnya berarti dekat kan ya. Ada yang pakai kendaraan, berarti dari jauh. Nah, dari jauh. Bahkan ada yang datang dengan unta yang kurus kata Allah. Nah, kalau sekarang anak nggak ada unta memang kita nggak datang pakai unta yang kurus, tapi ini merupakan apa ya? Merupakan seperti kode dari Allah bahwa unta yang kurus itu biasanya kan bukan punya orang kaya anak ya. Kalau untanya orang kaya biasanya kan gemuk-gemuk. Berarti kalau unta kurus itu kemungkinan hanya pemiliknya itu ekonominya pas-pasan, ya, atau bahkan kekurangan. Nah, untanya kurus gitu ya. Ini merupakan sinyal dari Allah bahwa orang naik haji itu gak harus nunggu kaya. Gak harus nunggu kaya. Ya, kenapa? Karena orang yang naik haji itu merupakan undangan dari Allah. Ya, undangan dari Allah. Undangan dari Allah, Bu. Iya. Kalau tidak diundang, tidak akan datang, tidak akan sampai ke Mekah. Yang sampai ke Mekah juga ada yang tidak undangan, ada. Ya. Jadi ketika kalau kalian pernah manasik haji, kalian pasti kenal dengan lafaz talbiyah, ya kan, yang labbaik Allahumma labbaik, yang gitu, labbaik la syarika laka labbaik. Itu kalau diartikan anak-anak ke dalam bahasa Indonesia, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu, memenuhi undanganmu, gitu kan ya. Padahal kita kan nggak tahu yang undang yang mana, nggak berasa kan ya. Tetapi lafadznya seperti itu, berarti yang datang ke sana, yang haji dan umroh, itu anak-anak diundang sama Allah. Karena kita ini bukan makhluk gaib ya anak-anak, ya, yang halus, ya, kita tidak tahu. Yang sebenarnya anak-anak, ketika kita labbaik,
orang-orang yang orang-orang yang naik haji dan umroh melafadzkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, itu ada malaikat yang sama Allah disuruh menjawab setiap talbiyah yang diucapkan oleh orang yang naik haji dan umroh. Nah, macam jawabannya itu ada dua, Nana. Ada dua macam, ya. Yang pertama itu kalau di bahasa Indonesia ini, ya selamat datang, kamu memang diundang gitu. Tetapi ada juga yang sama malaikat dijawab, enggak, kamu enggak gitu kan ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini hajinya nanti anak-anak tertolak. Berarti tidak semua orang yang haji atau umroh itu akan menjadi haji yang mabrur. Jadi status seseorang anak kalau sudah naik haji atau umroh itu ada dua pilihannya cuman. Kalau tidak mabrur, mardud bahasa Arabnya. Mabrur itu yang diterima, mardud itu yang tertolak. Ini secara kasat mata itu tidak kelihatan dua-duanya, walaupun mardud itu juga bisa aja kalau nulis nama ada hajah siapa, haji siapa, boleh-boleh aja, tidak ada yang tahu. Pakai baju gamis, pakai jubah, pakai surban, bisa-bisa aja. Nah, ya walaupun sebenarnya dia mardud. Ketahuannya dari mana? Ketahuannya dari apa yang dia lakukan setelah datang dari haji dan umroh itu. Mengapa? Karena kata Allah, orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan padanya kecuali surga. Jadi haji yang merupakan rukun Islam kelima itu merupakan salah satu tiket, ya, seperti tiket untuk masuk surga. Kalau mabrur anak-anak kata Allah balasannya kamu surga. Berarti kalau dia sudah punya tiket surga, nanti kelihatan. Kelihatan di apanya? Kelihatan di tingkah lakunya. Kalau dia menunjukkan tingkah laku penghuni surga, kemungkinan besar dia mabrur. Tetapi kalau pulang haji, pulang umroh, tidak menunjukkan dia sebagai tingkah laku penghuni surga, kamu kan tahu ciri-ciri penghuni surga apa saja. Nah, itu anak-anak kemungkinan besar itu haji atau umrohnya mardud. Biasanya apa Bu penyebabnya yang mardud yang seperti ini? Biasanya bekalnya bukan dari harta yang halal, ya kan? Kemudian ada juga yang niatnya bukan ingin haji lillahi ta'ala, bukan untuk beribadah pada Allah. Ada yang riya itu ingin dipuji orang. Foto-foto diupload supaya orang tahu. Supaya nanti sama orang, udah haji ya, supaya dipuji sama orang. Ada yang diomong-omongin, dicerita-ceritain, supaya dipuji. Beda kalau misalnya ibu lagi ngajar kalian, ibu ngasih tahu seseorang orang mau naik haji gitu ya, ada ustadz ngajarin, itu beda. Ini ceritanya ingin dipuji orang, bukan yang lillahi ta'ala. Jadi kalau misalnya, Bu, saya sudah haji, kemudian ada yang nanya, ada yang cerita haji, saya ceritain, oh begini, ini. Itu termasuk sum'ah apa enggak? Niatnya yang tahu kamu, anak. Kalau ada di situ niatnya untuk sombong, untuk supaya diketahui orang, itu namanya sum'ah. Tetapi kalau niatnya untuk ngasih tahu, beda. Tergantung niatnya, kata Nabi. Innamal a'malu binniyat, ya. Nah, seperti itu anak-anak ya, preambulnya bab haji. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan haji itu artinya menyengaja, ya kan? Nah, saking menyengajanya kalau orang Indonesia itu biasanya ya anak-anak ya, sebelum berangkat pun kadang-kadang oleh-olehnya sudah siap ya, ya. Saking direncanakannya, bahkan ada yang sudah dibungkusin, sudah dikasih nama juga, ini buat A, buat B, buat C. Orangnya belum berangkat, ya kan? Nah, itu, tapi itu bukan bagian dari sengaja, anak. Bukan. Ibu ceritakan karena bukan bagian dari sengaja. Tidak termasuk itu. Yang dimaksud sengajanya adalah nanti mempersiapkan apa-apa Ibu kasih tahu, ya. Yang dimaksud dengan sengaja. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Tidur enggak? Yurio ada yang mau ditanyakan?
Ah, Yurio, tidurkah engkau? Kemudian di sini ada Marsha. Marsha mau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Alhamdulillah, berarti sudah ngerti ya. Ibu lanjutkan. Nah, sekarang dalil yang menunjukkan bahwa haji itu wajib. Ya, jadi haji itu anak-anak hukumnya wajib. Yang pertama kali. Jadi wajibnya hanya satu kali seumur hidup. Kalaupun dia haji lagi, haji yang kedua itu hukumnya sunnah. Sama umroh yang dilakukan ketika bersamaan dengan haji, yang pertama itu hukumnya juga wajib. Ya, ketika kedua, ketiga, keempat, kalau umroh lagi itu baru hukumnya sunnah. Ya, jadi hukum yang pertama itu adalah wajib. Untuk yang kesekian kalinya adalah sunnah. Nah, cuman kewajibannya ini anak-anak ini spesifik. Spesifik maksudnya khusus. Ada khususnya. Nah, kalau kalian lihat di LKS halaman berapa nih? 22. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Nah, yang harus digarisbawahi ini manistato'a ilaihi sabila. Jadi kata Allah, kamu manusia itu wajib melaksanakan ibadah haji. Tapi manistato'a ilaihi sabila. Bagi kalian yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, ini yang Ibu bilang spesifik. Karena haji hanya bisa dilaksanakan di Mekah, di Arab Saudi negaranya. Ya kan? Nah, sementara dari orang Islam yang tinggal di luar Arab Saudi, tidak semuanya bisa mengadakan perjalanan kan ya. Kalau wajib semuanya, kasihan yang nggak punya duit. Ini ya. Kemudian anak-anak, eh, apa namanya? Apa yang menjadi kriteria dari istitoah, dari yang dikatakan mampu? Karena anak-anak, kalau misalnya mampu, sebenarnya kategori mampu nih orang, tetapi tidak mau melaksanakan ibadah haji, kemudian dia meninggal, kata Nabi, dia tinggal pilih mau dikatakan mati majusi sebagai orang majusi atau sebagai Nasrani atau sebagai orang Yahudi. Ya, kata Nabi, Ibu ulangi, kalau ada orang yang memiliki kemampuan untuk haji, yang memenuhi syarat, tetapi tidak pergi haji, terus dia meninggalnya itu tinggal pilih di antara tiga status itu. Majusi, Nasrani, atau Yahudi. Tiga golongan ini anak semuanya masuk ke neraka. Tidak ada yang masuk ke surga. Nah, maka dari itu, setiap orang itu harus tahu dirinya sendiri ini termasuk kategori mampu atau tidak. Karena kalau kategori mampu, tidak naik haji, mati, apa namanya, ancamannya tiga itu, suruh pilih kata Nabi. Berbeda kalau misalnya nih ya, berbeda nih di Indonesia. Di Indonesia itu anak-anak, orang mau naik haji, saking banyaknya yang mau naik haji itu anak-anak, itu ngantri. Ya, kalau di Jakarta itu sudah mencapai 17 tahun antriannya. Jadi kalau daftar sekarang boleh jadi diberangkatkannya itu masih 17 tahun lagi. Nah, misalnya sudah daftar nih, ternyata antriannya tahun 2033 misalnya ya. Kemudian tahun 2000 berapa? 2029 meninggal. Bu, dia kan belum sudah haji, tapi dia sudah daftar. Mudah-mudahan diampuni sama Allah. Ya. Tapi anak-anak, Ibu ingatkan kalau kalian dikasih rezeki lebih banyak sama Allah ya, jangan daftar haji yang ngantrinya lama, ikut aja haji khusus. Haji khusus itu haji plus. Lebih mahal memang, tapi gak usah ngantri. Dan fasilitas sisanya enak ya. Ada yang 125, 150, 200, 300, 400 ya. Itu tergantung bintang-bintang yang kamu pilih. Mau hotel bintang berapa, itu ada kelas-kelasnya. Itu haji khusus ya. Jadi, Ibu ulangi, kewajiban haji itu hanya bagi yang mampu. Ya. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Siapa saja yang wajib melaksanakan ibadah haji? Nah, ini disebut dengan syarat wajib haji.
Jadi artinya syarat wajib haji itu siapa saja yang wajib melaksanakan ibadah haji. Nih, nomor satu tentu saja yang beragama Islam. Ya, kalau bukan Islam tidak termasuk. Karena ini rukun Islam, anak. Ya. Bu, bagaimana kalau ada orang belum masuk Islam, tapi dia ada rencana masuk Islam? Dia istilahnya masih apa ya, dalam rangka menjajaki belajar-belajar, terus dia haji ya, itu tidak dihitung masih ya. Kalau dia belum bersyahadat, belum dihitung sebagai orang Islam. Urut-urutan dulu, kamu kan ingat syahadat dulu, melaksanakan sholat, nah, kalau Ramadan puasa, bayar zakat, baru haji, iya kan? Ya, berarti Bu, orang yang tadi seandainya masuk Islam masih statusnya wajib haji, wajib. Haji yang setelah dia masuk Islam hukumnya masih wajib, karena yang kemarin ketika belum Islam, belum bersyahadat, itu tidak dihitung sebagai haji. Ya. Nah, yang kedua anak-anak balik. Balik ya, kalian sudah tahu kan tanda-tanda balik. Pertama kali balik, kalau perempuan itu head yang pertama, kalau laki-laki mimpi, mimpi basah ya. Wet dream. Ya, kalau cewek-cewek nggak ngerti nanti boleh tanya ke Yurio di sini ya, kemudian ke siapa di sini? Yang inian. Ya, ke pokoknya ke tempat ke ini, Huri, ada Huri di sini, ya kan ada Reza. Boleh ditanyakan nanti ya. Nah, sekarang anak-anak kalau misalnya nih kan ada kan, kalau orang kaya itu anak-anak ya, kalau orang kaya ya kan dia mau naik haji bersepuluh juga nggak masalah kan, misalnya ya. Apa tuh namanya, anak-anaknya yang masih kecil-kecil juga diajak misalnya. Nah, itu anak-anak ketika hajinya dilaksanakan sebelum balik, itu belum dicatat di bukunya si anak, ya. Kalau ada pahala, pahalanya masih dicatat di buku orang tuanya. Belum ada rokib atidnya kan, belum balik masalahnya. Bu, berarti yang mendapatkan pahala pada waktu itu orang tuanya, iyalah. Karena dia sudah mengajari anaknya pada ibadah-ibadah yang rukun Islam, yang termasuk rukun Islam. Ya, dia sudah mengajari anaknya pada kebaikan. Berarti ketika anaknya itu sudah balik, dia masih wajib Bu haji atau umroh? Iya, tetap wajib masih. Karena yang sebelum balik itu tidak dihitung buat dia. Ya. Kemudian anak berakal sehat, yang ketiga syaratnya. Ya iyalah, kalau gila siapa yang mau haji ya kan ya. Karena apa tuh namanya, haji itu tidak sehari 2 hari anak-anak ya. Berhari-hari. Ya, minimal itu 5 hari. Inti haji itu 5 hari. Kalau umroh itu bisa dilaksanakan hanya 4 jam. Kalau masih muda-muda kayak kalian itu bisa 4 jam selesai umroh. Ya, tapi kalau haji minimal 5 hari sama jalan-jalannya lah. Bu, tapi Kak orang naik haji itu lama banget. 39 hari ya, 40 hari sama ngantrinya di Sukolilo dan perjalanan ke embarkasinya gitu kan ya. Ya. Iya, karena jamaah haji di Indonesia itu diajak ziarah juga. Ziarah kemana? Ke kota Nabi, ke Masjid Nabawi, ya kan? Ziarah ke Nabi. Jadinya lama di sananya, anak-anak. Tapi kalau haji plus, haji yang khusus yang Ibu bilang tadi yang mahal, itu ada yang cuma 25 hari, ada 29 hari gitu kan ya. Bahkan ada yang cuma 10 hari kalau pejabat-pejabat tuh anak ya, yang jadwalnya tidak mau terganggu gitu ya. Dia hanya ambil penting-pentingnya saja. Nah, dan itu lebih mahal justru bayarannya. Kemudian anak-anak yang keempat syaratnya adalah merdeka. Merdeka, kalau bukan merdeka ya 17 Agustus bukan ya. Merdeka maksudnya bukan budak. Ya. Kalau sekarang itu alhamdulillah ya tidak ada perbudakan. Ini zaman Nabi. Zaman Nabi itu masih ada perbudakan. Nah, harus ingat anak, budak itu berbeda dengan pembantu. Ya. Kalau pembantu itu pekerjaannya itu jadi asisten. Ya.
kalau pembantu itu kan digaji. Kalau budak itu enggak, anak. Budak itu bisa dijual, ya. Tidak hanya dikasih makan, dimiliki kalau budak. Ya. Dan sekarang sudah tidak ada, merdeka semua. Artinya kita sudah memenuhi syarat nih. Sampai syarat keempat kita memenuhi. Syarat yang kelima ini adalah istitoah. Nah, istitoah itu artinya mampu. Mampu itu bahasa Arabnya istitoah. Nah, yang dikatakan mampu itu meliputi apa saja? Yang pertama, punya ongkosnya. Ini kalau di Indonesia disingkat menjadi ONH, ongkos naik haji. Nah, anak-anak, ongkos naik haji itu karena di Indonesia itu orang naik haji diurus sama pemerintah, ya, sama Kementerian Agama, itu anak-anak dibikinkan sistem namanya Siskohat. Ya kamu nggak tahu ini nggak apa-apa, cuman namanya Siskohat, ya. Gimana caranya Bu kalau orang itu mau haji? Nih ceritanya orang Indonesia nih ya, Ibu nggak mau bahas orang lain lah, bahas yang kita aja. Kalau kalian itu sudah ada niat dan ada duit yang mau diperuntukkan untuk berangkat haji, maka kalian harus datang ke bank yang ada syariahnya. Ya, apa saja yang ada syariahnya itu bisa untuk menerima tabungan haji. Jadi tabungannya itu pakai rekening khusus, rekening haji, tabungan haji namanya. Ya, kalau sudah datang ke sana, kalian itu diarahkan ke customer service, ke CS-nya. Ya, tinggal bilang saya mau buka rekening haji. Misalnya setoran pertama berapa, terus nabung berapa. Nah, kalau sudah sampai tabungan kalian 25 juta, ya, kalau sudah sampai 25 juta, maka kalian akan dikasih kertas-kertas sama banknya, disuruh bawa ke Kementerian Agama. Contoh misalnya Ibu tinggal di Muncul, Ibu disuruh ke kantor Kementerian Agama yang ada di Jakarta Timur, yang ada di Pondok Kopi itu. Nah, sampai di sana dikasih kertas lagi, di foto, disuruh tanda tangan, ini segala macam. Terus kita itu dikasih nomor porsi, kertas ada nomor porsinya. Nah, itu anak-anak nomor porsi merupakan nomor antrian kita. Nanti ketahuan, perkiraan berangkat adalah tahun. Dan itu sudah mencapai angka 17 tahun antriannya. Makanya kalau kalian itu sudah punya uang, nanti ya boleh tanya ke mama papa, kalau ada 25, ayo buruan daftar. Ya. Buruan daftar, langsung 25 juta kalau punya. Ya. Barengan sama mamanya, sama papanya. Enak gitu. Ya. Ada yang mau bertanya? Sampai di sini? Ya, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi itu ONH reguler. Ya, kalau kalian itu mau yang haji khusus, yang mahal, yang bayar sekarang berangkat bulan depan, gitu kan ya. Atau pokoknya dalam 1 tahun langsung berangkat, nggak pakai ngantri, itu kalian tinggal mencari apa tuh namanya, mencari travel yang menyelenggarakan haji plus, ya, yang menyelenggarakan haji khusus. Itu nanti kalian bayar, diuruskan kemana-mananya, diantar segala macam, ya. Nanti anak-anak kalau sudah mau berangkat, kalian itu harus ada pelunasan lagi. Jadi 25 juta itu hanya untuk dapat nomor porsi. Nah, kalau sudah mau berangkat tinggal menurut saya nambah berapa gitu ya. Nanti uangnya dibalikin lagi sebenarnya sebagian, ya. Jadi ketika mau berangkat itu kita dikasih uang saku sekitar 1.500 real. Itu buat jajan-jajan kita. Makan nanti insya Allah sudah ditanggung. Tinggal nambah kurang-kurangnya aja. Kalau lagi gak suka tinggal beli gitu-gitu doang. Lain-lainnya sudah ditanggung semuanya sama pemerintah. Ya. Bagaimana Bu kalau misalnya saya punya uangnya sedikit, baru misalnya ada 5 juta, terus ditawarin, ayo saya hutangin yuk, biar cepet-cepet sampai 25 juta, biar langsung dapat nomor antrian, biar nggak lama-lama gitu ya. Nah, kalau seperti itu anak-anak, Ibu tidak menganjurkan.
ya, karena syariat kewajiban haji itu adalah bagi yang mampu. Kalau ngutang berarti belum mampu. Kecuali misalnya kalian ada harapan, oh ya saya kan bulan depan ada duit, bulan depannya ada lagi tinggal dibayarin daripada ngantrinya setelah sekian bulan, bisa lama, sekarang aja ngantrinya. Kalau ada bayangan bisa bayar, tidak apa-apa. Karena apa? Karena banyaknya antrian yang sampai 17 tahun itu anak-anak, salah satu penyebabnya adalah karena banyak orang yang 25 jutanya itu boleh ngutang. Akhirnya ketika dia dinyatakan berangkat, dia tidak bisa melunasi. Nah, yang 25 juta aja belum bayar. Akhirnya apa anak? Ada kuota-kuota yang terbuang. Jadi anak-anak ya, orang yang berangkat haji itu tidak sembarangan anak. Tidak seperti zaman dulu asal punya duit berangkat enggak. Karena sekarang sudah ada peraturan tiap negara ya. Kalau mau masuk ke negara orang itu harus ada visanya. Nah, visa haji tiap tahun itu sama pemerintah Arab dijatah. Misalnya Indonesia sekian ratus ribu yang boleh berangkat. Nah, kenapa Bu dibatasin? Ya karena kapasitas dari Masjidil Haram, kapasitas dari Arafah, Mina, di Masjid Nabawi itu terbatas anak-anak. Terbatas, diatur supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi apa ya? Tidak terjadi hal yang sia-sia. Misalnya, diizinkan sebanyak-banyaknya terserah yang mau berangkat. Begitu sudah hari Arafah, harus wukuf, ternyata ada yang tidak kebagian tempat di Arafah, padahal wukuf harus di Arafah. Nah, ada yang tidak di Arafah, tidak termasuk daerah Arafah, dia wukufnya di luar Arafah, batal wukufnya. Batal wukufnya berarti batal hajinya. Seperti itu ya. Itu anak-anak, maka dari itu ibu tadi sudah sarankan ke kalian kalau punya duit langsung bilang ya sama mamanya, daftar sekarang. Ya, daftar sekarang. Ya. Kemudian apalagi kriteria istitoah yang dikatakan mampu yang kedua? Yang kedua adalah ada kendaraannya. Ya, ada kendaraannya. Jadi kalau sekarang alhamdulillah sudah ada pesawat terbang 9 jam sudah sampai di Madinah. Kalau zaman dulu anak-anak, waktu kakeknya Burumzil itu hampir 1 tahun naik haji. Kenapa? Karena kendaraannya berupa kapal laut. Katanya itu hampir 3 bulan ketika berangkat. Pulangnya 3 bulan lagi. Sementara di Mekah sama Madinahnya itu juga berbulan-bulan. Karena belum ada bis cepat, belum ada kereta cepat, ya kan? Belum ada kendaraan-kendaraan yang mesinnya jet-jet seperti sekarang. Sekarang alhamdulillah ya ada pesawat dan aman. Yang ketiga kriterianya aman. Ya, aman. Maksudnya aman apa, Bu? Iya, karena kalau ndak aman ndak wajib. Misalnya lagi ada peperangan, ya. Alhamdulillah sekarang daerah Timur Tengah sudah aman kan ya. Jadi kalau misalnya ada peperangan, kemudian dikhawatirkan nanti jamaah haji terganggu, itu tidak wajib. Pernah Bu begitu? Pernah dulu. Zaman Ibu masih kecil, pernah 1 kali Indonesia itu tidak mengirimkan. Kenapa? Karena kalau dari Indonesia kan naik pesawat terbang. Pada saat itu, pada tahun itu anak-anak, itu ada perang namanya Perang Teluk. Perang Teluk itu antara Irak dan Iran. Itu 8 tahun lebih berperang. Dan di antara tahun-tahun itu anak-anak, mereka menemukan peluru kendali, rudal. Nah, saat pertama-pertama diuji cobakan rudal itu salah tembak, salah sasaran. Mau nembak pesawat musuh kena ke pesawat komersial. Nah, itu mau nembak ini kena ke daerah ini. Rudalnya belum bagus lah ininya sistemnya. Nah, pada saat itu Indonesia tidak memberangkatkan. Kenapa? Karena dianggap tidak aman. Tidak aman ya. Nah, itu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah aman ya kan ya. Kemudian anak-anak syarat yang dikatakan mampu, kriteria keempatnya adalah mempunyai bekal. Nah, bekal di sini anak-anak bukan cuman bekal yang kita bawa ke Mekah, ke Madinah ya. Kalau ongkosnya tadi 25 juta itu anak-anak, ditambah misalnya pelunasannya sekitar 10 juta, total kalau ONH itu sekitar 35 juta kalau di Jakarta.
masing-masing daerah berbeda, Nak, karena ada perhitungan ya kan. Semakin jauh dari Mekah kan pesawatnya semakin mahal. Itu berbeda. Kalau di Jakarta sekitar 35 jutaan nanti sampai berangkat. Nah, nanti ketika ketika apa anak-anak ketika um, apa sih namanya mau berangkat di embarkasi ya, kalau di Jakarta namanya di Pondok Gede itu ya, di Pondok Gede itu nanti masing-masing jamaah haji dikasih 1.500 real, sudah berupa real. Itu buat apa? Buat jajan-jajan nanti di sana ya, termasuk juga kalau mau beli dam, mau bayar dam ya, nanti kita jelaskan apa itu dam ya. Nah itu selain itu Bu, bawa lagi Bu, bawa kalau mau beli oleh-oleh. Kalau enggak bawa lagi sudah cukup segitu, cukup Bu, cukup. Yang penting enggak jajan-jajan melulu. Makan apa yang dikasih. Nah, maka dari itu tidak boleh orang beralasan tidak belum bisa naik haji gara-gara oleh-oleh. Karena orang Indonesia itu sering ada yang bilang, kamu kok belum naik haji? Misalnya dilihat dia sudah kategori mampu nih ya. Terus jawabannya, oh saya kalau ongkosnya mah sudah ada, tapi oleh-olehnya, selamatannya misalnya belum ada. Oleh-oleh sama selamatan tidak termasuk dalam kriteria istitoah. Kalau ada beli, tidak masalah. Karena status dari oleh-oleh itu anak-anak, itu namanya hadiah kan. Dan kalian sudah tahu, hadiah itu sunnah. Ada boleh, nggak ada tidak dosa. Tidak berpengaruh juga ke hajinya. Tapi tidak enak Bu, ya jangan begitu. Masalahnya kalau mampu tapi tidak naik haji terus meninggal, kata Nabi, kamu pilih mau jadi Majusi atau Nasrani atau Yahudi. Itu masalahnya, nak ya. Kalau ini kamu tinggal beli yang murah-murah, dah usah yang, dia dulu waktu naik haji saya dikasih ini. Jangan balas-balasan seperti itu. Ya, yang penting kerjakan ibadahnya. Yang esensinya aja anak yang difikirkan. Ya, ini buat kalian nanti kalau sudah haji dan umroh, ingat-ingat ini. Ya, jangan dijadikan beban, jangan dijadikan beban. Di samping yang dibawa ke sana anak-anak, harus ingat juga, kalau kalian pergi haji atau umrohnya setelah kalian punya keluarga, kan berarti ada yang ditanggung sama kamu kan? Nah, ingat, kalau ayah bertanggung jawab untuk memberikan hibah wajib kepada istri dan anaknya. Berarti kalau pergi haji, keluarga yang ditinggalkan itu disiapin duit. Ini contoh misalnya, ibu sama suaminya Bu Rumzil naik haji. Ibu punya anak dua, masih sekolah. Nah, kalau sekolah itu kan bawa, kalau tatap muka nih ya, itu kan bawa bekal. Mungkin pakai ongkos, mungkin harus ada yang difotokopi. Rumahnya ibu juga harus ada listriknya. Kemudian kalau punya pembantu, tiap bulan harus ada gajinya. Harus dikasih makan juga kan ya. Nah, itu harus disiapkan. Harus disiapkan. Jangan sampai Bu Rumzil sama suaminya Bu Rumzil itu pergi haji, terus anaknya Bu Rumzil ditelepon sama gurunya. Hei, kamu kok gak masuk sekarang? Oh ya, bapak saya naik haji, saya nggak disisain duit buat ongkos. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi itu termasuk dari bekal. Ya, tentu saja semampunya, Nana. Ya, semampunya. Syarat yang kelima, kriteria yang kelima yang dikatakan mampu itu apa? Sehat. Sehat apa? Sehat jasmani dan rohani. Kalau rohani sudah jelas lah, kalau gila tidak mungkin lolos ya anak-anak ya. Nah, kalau jasmani ini anak-anak ya, ketika kalian mau daftar haji, kalian itu harus bawa surat keterangan sehat. Itu bisa minta ke puskesmas, cuman bayar 10.000. Cuman ditulis tensinya berapa, tingginya berapa, berangkat sehat, sehat, berangkat, daftar. Nanti kalau sudah mau berangkat, itu ada tes lagi anak-anak ke puskesmas yang lebih gede. Ya, kalau di Munjul itu puskesmasnya ke Cipayung, ke puskesmas kecamatan yang gede. Di situ dicek apanya, termasuk kalau perempuan dicek apakah hamil atau tidak. Kenapa, Nana? Karena takut mengganggu ibadahnya nanti. Ya, ingat, haji itu dilaksanakannya tidak sehari 2 hari. Ya, kalau reguler itu 39 hari. Yang terakhir itu 39 hari, 40 hari sama perjalanannya. Sama nunggu-nunggunya di asrama haji. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya disarankan jangan berangkat, tunda dulu sampai benar-benar
istilahnya anak, apa tuh namanya, tim kesehatan itu tidak akan menghalangi seseorang untuk haji. Ya, tim kesehatan tidak akan menghalangi. Nah, kalau memang dia bisa berangkat haji dan ada penyakit, itu biasanya dikasih gelang anak. Jadi kalau orang naik haji itu ada gelang yang namanya gelang paspor. Gelang paspor itu kan paspor itu, kalau paspor itu kayak KTP anak-anak. Paspor itu kayak KTP kita ketika ke luar negeri. Itu paspor. Nah, kalau sudah sampai di Arab, paspornya itu ditarik, dipegangi sama muasasa supaya tidak hilang, supaya tidak bagaimana ya. Itu diambil sama muasasa. Nah, gelang itu gantinya itu ada gelang yang warna perak-perak gitu, yang kayak baja gitu. Nah, itu gelang identitas. Nah, kalau ada gelang lagi, itu biasanya dikasih warna. Kalau warna merah berarti dia status kesehatannya harus selalu dipantau. Jadi ini diperiksa ketika mau berangkat. Kemudian ada yang warnanya kuning, berarti harus sering-sering dipantau. Ada lagi yang warnanya hijau, kayak lampu lalu lintas ya namanya. Nah, yang hijau, itu berarti harus tempo-tempo gitu dipantau. Bu, siapa yang mantau memangnya? Itu anak-anak, tiap kloter itu kelompok terbang, itu kan terdiri dari hampir 400 orang atau 300 berapa ya, 390-an lah. Ya, karena kan ada ininya anak-anak. Ada petugas hajinya. Jadi hampir sekitar 390 sekian sampai 400 itu anak-anak, itu ada ketua kloternya satu, ini yang memberangkatkan Kementerian Agama, ada pembimbingnya satu. Ini yang ngasih tahu tentang ibadah-ibadahnya, begini yang ngasih tahu. Kemudian ada dokter laki-laki satu, ada dokter perempuan satu, ada perawat perempuan satu, ada perawat laki-laki satu. Nah, ini yang akan memantau, yang pakai gelang merah, gelang hijau, gelang kuning, itu disamperin, ditensi, dikasih obat, dikasih apa gitu. Kalaupun ada apa-apa nanti dirujuk ke rumah sakit sana. Nah, tapi anak-anak, ya jangan takut-takut juga. Kenapa? Karena ketika haji dan umroh yang kita datangin itu namanya tanah haram. Tanah haram bukan tanah dosa. Haram itu bahasa Arab artinya dilarang, nggak boleh. Ya. Karena tanah haram itu anak-anak nggak boleh yang jelek-jelek. Kenapa? Terkabul di sana itu. Ajaib. Ada yang dari Indonesia berangkatnya ada penyakit sampai di sana sehat walafiat. Ada yang berangkat dari Indonesia sehat sampai di sana sakit-sakit. Maka dari itu harus banyak-banyak berdoa ya. Bawa suplemen-suplemen kalau kalian naik haji, jangan lupa. Tidak boleh ada sombong. Kalau ada yang sakit tidak boleh dalam hatinya mengeluh, ih dia lagi yang batuk. Nanti kamu yang batuk. Atau misalnya ada, ini mesti ini. Kalau jalan lambat, misalnya ada yang sakit, terus jalannya agak lambat gitu kan ya, bareng-bareng kamu dalam hatinya tidak boleh bilang, kalau bareng ini telat melulu, nanti jalannya lambat, nanti kamu yang seperti itu, tidak boleh ya. Jadi untuk sehat harus ini anak-anak, harus benar-benar banyak berdoa untuk kriteria sehat ini ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Yang terakhir anak-anak, yang kriteria istitoah adalah mengetahui manasik haji. Nah, kalau sekarang kalian sudah ibu terangin nih tentang pelajaran haji, berarti kamu sudah memenuhi syarat. Sudah termasuk istitoah untuk kriteria ini. Karena ibu sudah mau terangin manasik hajinya bagaimana. Memangnya kenapa, Bu? Lah, kalau enggak tahu anak-anak, itu sayang duitnya. Sayang duitnya. Kenapa? Karena ibadahnya itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada tata caranya. Kalau salah-salah, dia nyadar salah, kemungkinan dia bisa diperbaiki. Tapi kalau dia salah, tidak nyadar salah, nah ini yang masalah. Makanya orang kalau mau naik haji itu ada dikumpulkan dulu sama Kementerian Agama, dikumpulkan, dikasih diklat lah, semacam diklat lah. Misalnya 11 kali kalau nggak salah ya, ada 11 kali pertemuan diajarin tentang manasik haji. Bahkan ada juga yang menambah 11 kali kurang, nambah lagi, ikut ke namanya KBIH, Kelompok Bimbingan Haji Indonesia, yang ada Al-Apa gitu. Itu KBIH. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka ini supaya manasik hajinya ngerti.
Oke? Nah, saran Bu Rumzil, kalau kalian sudah mau berangkat haji atau umroh, harus rajin membaca. Jangan sampai ada yang keliru-keliru. Ya, kalau kalau misalnya mau naik hajinya masih berapa belas tahun lagi, kan ada kemungkinan nih, apa yang kita pelajari hari ini ada lupa-lupanya kan? Nah, itu baca lagi bukunya. Buku yang dikasih oleh Kemenak yang setebal ini kecil itu, jangan ada halaman yang tidak dibaca. Baca semuanya. Yang penting-penting kasih tanda. Supaya afdol, supaya kamu mendapatkan haji yang utama. Yang pahalanya surga. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, berarti ngerti semua ya. Nggak tidur kan? Ya, Ibu lanjutkan. Sekarang syarat yang terakhir. Syarat yang terakhir, siapa yang wajib naik haji? Yaitu ada mahramnya buat perempuan. Jadi, kalau perempuan mau naik haji atau umroh, harus ada mahramnya. Bu, mahram itu apa maksudnya, Bu? Mahram itu berasal dari kata haram. Haram itu berarti tidak boleh. Tidak boleh apa maksudnya, Bu? Tidak boleh dinikahi. Jadi yang dikatakan mahram itu adalah orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Siapa, Bu, contohnya? Ayah. Apa tuh namanya? Orang tua maksudnya, orang tua. Kakek. Kakek ya, kakek. Boleh kakek dari ibu atau kakek dari ayah. Kemudian kakak atau adik perempuan. Kemudian paman, paman dari ibu atau ayah. Yang benar-benar paman ya, bukan yang om dua pupu itu ya, kalau istilahnya sekarang bukan. Yang benar-benar saudara dari ayah atau dari ibu. Itu om. Ya. Kalau kamu sudah punya anak, anak laki-laki. Ya, atau udah cucu laki-laki, misalnya sudah berangkat hajinya sudah tua gitu kan ya, berangkat sama cucunya itu sudah memenuhi syarat. Nah, itu mahram. Bu, bagaimana Bu? Pas masih lengkap keluarga, tidak punya duit. Nah, pas sudah tua gitu kan ya, misalnya suaminya meninggal, saudara gak ada yang mau naik haji gitu kan ya, mau berangkat haji. Nah, gimana Bu caranya mahram? Kalau zaman dulu anak-anak ya, orang itu mencari siapa yang mau pergi haji, nikah sama dia. Ya, nikah sama orang yang mau naik haji. Ya, sama ustadz kadang-kadang. Tapi nikahnya bukan pas mau naik haji doang, sampai setelah naik haji juga tetap jadi istrinya, bukan nikah kontrak ya, tidak boleh. Nikah mut'ah itu dilarang sekarang sudah. Ya. Banyak Bu seperti itu, banyak di kampungnya Bu Rumzil itu kalau naik haji, para janda-janda itu pada nikah sama ustadz-ustadz. Ya. Tapi seterusnya Bu, seterusnya. Nah, kalau sekarang Bu itu ada yang jual surat mahram katanya. Nah, itu tidak Ibu sarankan. Kenapa? Karena mahram itu bukan berupa surat anak-anak. Mahram itu adalah berupa orang yang akan menjaga dia, bukan surat. Ada sekarang itu beli mahram katanya. Berapa beli mahram? 4 juta. Mana yang beli mahram? Ini kertas yang ditunjukin. Bukan ya. Mahram itu tujuannya adalah yang bertanggung jawab sama dia nanti seandainya ada apa-apa. Kamu kalian bisa bayangkan sendiri kalau zaman dulu ya, zaman Nabi itu kan jalanan masih berupa gurun. Kalau gunungnya berupa pegunungan masih ya, belum ada tolnya, belum ada jalannya, belum ada kendaraan yang seperti sekarang, belum ada hotel ya kan ya. Kalau berhenti di padang pasir, tidak ada hotel. Kendaraannya ya begitu-begitu. Seandainya terjadi apa-apa berarti kan harus ada mahramnya, anak. Kalau tidak ada kan terlantar dia. Ya. Bu, kalau sekarang kan sudah modern. Bagaimana kalau mahramnya itu tetangganya tetapi dia bertanggung jawab? Misalnya nih, misalnya Bu Siti ya, misalnya Siti, jangan Bu Siti mah Bu Siti. Misalnya Siti mau naik haji, umurnya udah 50 tahun. Ya. Dari keluarganya yang berupa mahramnya, yang merupakan mahram dia, ada yang mau naik haji. Tapi tetangganya, nah, ada misalnya siapa ya? Oh, misalnya siapa? A dan B. A ini laki-laki, B perempuan, suami istri. Nah, kemudian anaknya menitipkan ke suami istri ini, ibu saya mau naik haji, saya titip ya. Seandainya A dan B ini tidak keberatan anak,
Ini diperbolehkan, mudah-mudahan hajinya sah. Diperbolehkan. Ya, asalkan dia bertanggung jawab. Tujuannya mahram itu. Ya. Kenapa anak-anak? Karena di sana itu anak-anak negaranya orang. Ya, negaranya orang. Kalau sakit, siapa yang mau nungguin? Siapa yang mau nungguin? Ya, kalau bisa ditungguin sama petugas haji, mau ditungguin nggak apa-apa. Masalahnya kan nggak bisa. Misalnya nih, tadi dititipkan ke A dan B, ternyata Siti ini sakit, harus dirawat di rumah sakit. A dan B tidak mungkin meninggalkan ibadahnya hanya untuk nungguin di rumah sakit. Pasti ditinggal di rumah sakit. Kenapa? A dan B pasti sibuk dengan ibadahnya. Seperti itu nanti kenyataannya. Walaupun di Indonesia bilang iya, insya Allah. Paling bilang insya Allah begitu. Tapi ketika misalnya ya, na'udzubillah min dzalik ya, benar-benar harus dirawat di rumah sakit, dia akan ditinggal. Kalau cuman pergi ke masjid bareng, mungkin diajak bareng. Kalau misalnya mau beli-beli diajak bareng, mungkin diajak bareng. Kemudian satu kamar masih bisa diusahakan. Tetapi kalau sudah urusannya seperti itu, atau misalnya kesasar, ya, ada yang kesasar. Ya, ya. Jadi di sana tidak boleh sombong. Kalau sombong sedikit kesasar. Ya, bisa misalnya bilang, kalau saya mah sudah pintar, saya sudah hafal, tidak bakalan kesasar. Kesasar itu nanti, tidak boleh sombong di sana. Ya. Ini siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, itu fungsi dari mahram. Bu, bagaimana kalau ustadz yang di KBIH yang kata Bu Rumzil tadi, yang bayar gitu, yang kelompok bimbingan haji gitu kan ya? Ya. Itu asalkan kamu mempercayainya, itu bisa-bisa saja. Karena nanti pada kenyataannya anak-anak itu tidak selamanya didampingi, ya, akan berangkat sendiri-sendiri sudah nanti di sana. Orang jangankan yang urusan sakit-sakit seperti itu, mau ke kamar mandi, kalau misalnya yang lain lagi ibadah, dia tidak bakal dianterin. Kamar mandi misalnya di Masjidil Haram, itu kan ada jauh kalau perempuan. Ya. Kemudian mahramnya misalnya dititipin ke laki-laki yang bukan siapa-siapanya, tidak bakal dianterin. Tapi kalau bersama anaknya, dia bilang ke anaknya, "Nah, aku mau ke kamar mandi dulu, mau ke hammam, mau ke inian." "Ya udah, aku tunggu di sini. Mak sana ke sana." Ditungguin sama anaknya. Atau misalnya mau kemana, ditungguin sama omnya. Karena kan enggak dosa anak-anak kalau sama anak sama om. Tapi kalau sama orang lain dosa kan? Bukan mahramnya. Sampai di sini ngerti kagak? Ya. Maka dari itu anak-anak usahakan kamu naik hajinya itu pas masih muda anak-anak ya, pas masih muda. Daftarnya sekarang aja. Bu, kalau daftar sekarang nanti misalnya Marsha, Sabina, Hani daftar sekarang. Nanti berangkatnya sama siapa Bu gitu kan ya. Nanti kan insya Allah kamu ada suami. Suami kamu sudah daftar juga lah nanti. Bisa berangkat bareng Bu, walaupun daftarnya berbeda, bisa. Jadi bisa minta, saya sudah dipanggil untuk berangkat haji. Mahram saya atas nama ini nomor antriannya. Bisa ditarik itu, bisa berangkat bareng. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Kamu ngantrinya dari sekarang aja. Bisa bareng Bu, bisa insya Allah. Ya, itu namanya menarik mahram. Bisa bersama-sama. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, ingat ya, orang kalau sudah memiliki kemampuan, ukurannya begini anak. Kalau dia 25 juta didaftarin, setelah uang itu didaftarin ke bank buat haji, dia tidak kelaparan besoknya, rumah masih nyala listriknya, anak masih bisa makan, itu kategorinya sudah mampu. Bu, tapi rumah saya masih jelek, Bu. Loh, kalau mikirin rumah tidak ada selesainya, anak. Tapi saya motor masih jelek, Bu. Kalau mikirin dunia tidak ada selesainya. Orang itu harus imbang. Ya, kategori mampu itu seperti itu. Kamu harus ingat nanti kalau udah dewasa. Kalau misalnya nih sama mamanya, sama papanya nggak mau didaftarin sekarang, ketika kalian sudah punya duit sendiri, ingat-ingat. Kalau sandang sudah tercukupi, papan tercukupi, cukup nih ya, bukan yang ukuran mewah-mewah, sudah tercukupi, langsung daftar haji. Nabung di sana. Sama istrinya biar bisa berangkat berdua. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, anak?
Ada yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan ke syarat sah haji. Sebentar aja. Syarat sah haji itu supaya hajinya sah harus bagaimana? Nah, itu namanya syarat sah haji. Ya, tapi udah tinggal 3 menit anak-anak. Ini Ibu lanjutkan minggu depan aja ya. Kamu ingat-ingat aja ya. Karena yang lain, kelas lain sudah sampai di rukun, kalian baru sampai di syarat sah haji. Ingetin Burumzil, kelas 8E masih sampai di syarat sah haji, belum diterangin. Uh, kita sampai jam 8 doang kan ya. Sebelum ini kita foto dulu ya. Jangan keluar dulu, kita foto dulu. Foto dulu. Nah, itu anak-anak, apa Ibu ingatkan, kalau kalian itu sudah Ibu sebutkan namanya ya, kalau sudah Ibu sebutkan namanya, jangan keluar dulu sebelum Ibu berkata boleh left gitu. Kalau Ibu bilang boleh left, itu kalian baru boleh keluar. Kalau Ibu belum bilang boleh left, jangan keluar walaupun namanya disebutin. Kenapa? Karena nanti posisi ininya berbeda. Ya, yuk. Silahkan kameranya di-onin. Oh, Ibu tutup dulu ya. Ya. Sampai di sini anak, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, kameranya warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya di-onin. Ya. Oh, ternyata Mulyadi Afibin. Iya. Yeah. Aineva, kamu wajahnya nggak kelihatan, Aineva. Oke, yo. 1, 2, 3. Tahan senyum ya. 1, 2, 3. Ya. Ini Afiko siapa? Afiko, Aineva, Mulyadi, Anggun, Marsha, Huri, Dia Purwanti. Putri Siva, Saat, Sasha, Anggi, Alivia, Hani, sama Angga boleh left. Sekarang kloter kedua, yuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ayo yang kedua, ayo buruan. Yurio, mana Yurio? Salsa. Ayo, buruan. Sasa. Yo. Reza. Yo. Keisha mana Keisha? Yuk, sudah? Ayo, ini, yuk, udah yuk. Yurio mana Yurio? Yurio tidur nih. Atan. Tadi Atan sudah kok. Sasa, ayo. Yo. Sasa. Yo. 1, 2, 3. Senyum ya. Oke, makasih anak-anak. Assalamualaikum.